Nomor berapa? Iya, maksudnya nomor berapa? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemarin nomor berapa? Pertanyaannya. Nomor 3. Nomor 3 itu judulnya adalah ayastalzimal khusyu' 'inda tilawatihi. Bapak Ibu disuruh selalu khusyuk ketika membaca Al-Quran. Itu ya nomor 3 ya. Maksudnya apa sih? Wa ayyudhir al-husna wa ayyabkiya aw yatabaka. Ini yang kemarin sudah ya. Khusyuk itu Bapak Ibu disuruh menampakkan kesedihannya, disuruh menangis atau pura-pura menangis. Kalau tidak sanggup menangis beneran. Kemarin gitu udah ya? Ya udah. Terus Bapak Ibu udah nangis belum kalau baca Quran? Itu yang harus dilatih. Buat apa kita kaji lama-lama nggak nangis-nangis? Minimal nangisnya itu 1. Tahun 2019 kita udah bau tanah belum bisa baca Quran. Nangislah. Masa iya dia nggak bisa baca Quran, Bapak Ibu? Yang nomor 2, nangislah pada saat kita baca ayat, kemudian kita ngerti maksudnya, terus nggak nangis-nangis. Belajarlah menangis. Kenapa menangis? Karena membaca Al-Quran ini adalah komunikasinya Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah kita bicarakan. Sekarang kita ngaji bab baru ya, nomor 4. Nomor 4-nya ayyuhassin sautahu bihi. Bapak Ibu disuruh memperbaiki suaranya dengan membaca Al-Quran. Ini subjektif Bapak Ibu. Ya toh? Mulai dari Bapak ujung sampai ujung ini kan mana ada suaranya yang sama Bapak Ibu? Ada yang suaranya emas, ada yang suaranya perak, ada yang suaranya perunggu, ada yang suaranya bentuk, cempreng, semuanya suara itu. Yang enggak bernilai-nilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niatannya Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, tolong suaranya itu paling bagus. Artinya apa? Makhrajnya, cara mengucapkannya itu adalah suara yang paling Bapak Ibu punya. Gitu. Jadi notnya harus Bapak Ibu tengok dulu, suara saya ini tinggi atau rendah. Nah itu perlu Bapak Ibu, biar bagus. Alasannya karena ada hadis Nabi, rawahunya Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai, Al-Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah oleh kalian Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Ini kalau zaman saya dulu di kampung, di kampung, acara itu selalu ada bacaan Al-Quran yang melengking-melengking itu. Kalau bahasa kita mungkin qiraah yang apa disebutnya sekarang? Tilawah. Bukan tilawah. Tilawah itu justru hari ini. Kalau dulu kan qiraatul Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori itu. Jadi ada lagu-lagunya gitulah ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pendek, ada yang berulang-ulang gitu lah. Sekarang kayak gitu tuh nggak dipakai sekarang itu. Yang dipakai sekarang adalah tilawah Al-Quran oleh si A, ya gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tilawah Bapak. Nah kalau dulu zaman saya kecil itu nggak begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjang gitu lah ya. Saya takutnya Bapak Ibu nanti ini terkesima sama suara saya, jadi nggak inilah suaranya terlalu baik Bapak. Tapi kira-kira itu yang dimaunya sama Nabi itu. Hiasilah Bapak. Yang orang baca Quran itu suaranya nggak ada. Giliran ada, nauzubillah salah semua. Kan semua salah itu Bapak. Nah Bapak sudah ngaji dari ini. Yang disuruh oleh Nabi adalah disuruh dihias itu pakai suara terindahnya Bapak. Gitu. Bapak pernah nggak baca Al-Quran di depan istrinya terus istrinya nangis gitu? Suami yang saya tanya. Suami pernah nangis istrinya Pak? Sampai ya terlalu ada. Oh disuruh. Atau yang ada suami baca Quran, istrinya yang koreksi terus, itu masalah itu Bapak Ibu.
Alasannya karena istrinya yang ngaji terus, suaminya jarang ngaji, akhirnya istrinya terus yang koreksi. Suaminya nggak terima. Ini sebenarnya yang pinter aku apa kamu sih sebenarnya kan gitu. Nah, ini kalau ada suami-suami begini itu Bapak Ibu harusnya bersyukur kalau ada istri berani mengingatkan Bapak Ibu. Sudah, perbaikilah suaranya Bapak Ibu. Ada lagi hadis nomor 2, riwayatnya Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad. Di sini lengkap ada nomornya hadisnya Bapak Ibu ya. Apa kata Nabi? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk dari umat kami orang yang tidak bisa taghanna bil Quran. Taghanna itu bersuara bagus, berlagu bagus. Taghani. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh Pak. Itu namanya taghanna. Tapi sekarang ini nggak terlalu laku yang begini. Yang belakangan laku malah baca Al-Quran yang versi Jawa itu karena di Istana Negara gitu. Bukan laku kan belakangan. Oh ternyata baca Quran boleh lagu apa aja. Ya taghanna itu bukan itu Bapak Ibu. Lah ini mungkin tugasnya Bapak Ibu. Kalau ada orang baca Qurannya bagus, tolong diminta nomor handphonenya. Kalau ada acara ditampilkan. Itu. Ya, kemarin Ustaz ngaji waktu Walimatus Safar itu kira ya Ustaz ya? Ustaz kira atau tilawah waktu itu lupa saya. Itu Walimatus Safar. Ajis. Iya di Pak Ajis. Ustaz kira atau tilawah waktu itu? Kira ya Ustaz. Antum yang bacakan? Ajis satu lagi. Oh bukan ini. Kok wajahnya mirip? Beda ya? Oh alah. Ya, itu namanya taghanna. Jadi Nabi yang suruh. Nggak termasuk kami Bapak, nggak termasuk umat saya orang yang tidak bisa taghanna bil Quran. Akan nanti Bapakku dari sampai sini berlatih bagaimana mengeluarkan suara terbaiknya untuk baca Al-Quran. Gitu Bapak Ibu. Sudah, mana tadi? Terus selanjutnya. Nah ini saya nggak bisa nyontohin yang banyak-banyak nih Bapak Ibu, urusan suara bagus ini Bapak Ibu. Nomor 5, sunnahnya Bapak Ibu, ayyusirra tilawatahu in khasya alaihi ala nafsihi riya'an aw sum'atan. Bapak Ibu disuruh memelankan bacaannya jika dikhawatirkan atas dirinya riya' sum'ah. Kalau dia khawatir. Jadi kalau dia takut nanti akan ada riyaknya, ada sum'ahnya, bacanya minta didengar orang, itu namanya sum'ah Bapak Ibu. Bapak Ibu disuruh memelankan suaranya. Au kana yushawwishu bihi alal musalla, atau bacaannya Bapak Ibu itu mengganggu orang yang sedang sholat, disuruh dipelankan. Lima warada anhu, sebagaimana ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa al-jahiru bil Quran kal jahiri bis shadaqah. Orang yang menjelaskan membaca Al-Quran itu seperti orang yang menjelaskan waktu bersedekah. Diterima, boleh. Baca Quran kenceng boleh, baca Quran pelan boleh. Yang tidak boleh itu yang tidak baca aja. Coba Bapak Ibu pakai bahasa itu 3 gitu. Boleh kenceng, boleh pelan. Yang nggak boleh itu yang nggak kenceng, yang nggak pelan. Gitu. Itu sholat subuh boleh kunut, boleh nggak kunut. Yang nggak boleh. Nah, Bapak mulai pintar sekarang dah. Itu bahasa itu bagus tuh Bapak. Jadi bukan hanya betulin 2 saja. Yang sudah sholat subuh masih disalah-salahin mulu. Itu loh Bapak. Pakai bahasa 3 lah. Nah, 3 itu pilihan, Bapak. Pilihan. Nah, pilihan itu untuk menjelaskan masalah yang hari ini muncul. Oh, ternyata boleh jelas-jelas kencang-kencang, boleh sembunyi-sembunyi. Infak juga begitu. Kalau Bapak punya zakat mali boleh ditulis diumumkan di situ. Alasannya biar jamaah yang lain ngikutin. Itu tafsirnya Imam Qurtubi ketika menjelaskan ayat intu butis shadaqat fa ni'ma hiya wa in tutuhal fuqara wa khairul lakum. Kalau Bapak Ibu
bayar zakat mal dijelaskan, dipublikasi, diumumkan, itu baik. Tetapi lebih baik, kan itu bahasanya lebih baik Bapak Ibu. Tapi boleh gitu. Alasannya karena biar semua orang yang membaca itu mau mengikuti. Gitu loh Bapak Ibu. Oh, kita tinggalnya sama-sama di Kemang Pratama, rumahnya sama, kok zakat malnya enggak kelihatan ya? Nah, kan akhirnya kan bisa ditanya, minimal di WA, Pak Haji, zakat malnya kemana? Kan duitnya sama, kerjanya sama. Kok yang satu zakatnya 1 miliar, yang satu 100.000? Timpang banget loh. Jangan-jangan dia lupa nggak bayar zakat. Padahal lupa bayar zakat, dosa besar kan gitu. Nah, makanya perlu ada publikasi. Jadi kalau urusan yang wajib-wajib pokok itu kasih tahu aja biar orang lain ngikut gitu. Bapak Ibu korban gede sapinya, ya dikasih tahu aja korban si A. Ini jangan korban dipotongnya di dalam kamar terus gak ada orang tahu, nggak ada yang nyontoh nanti Bapak Ibu. Itu bagian dari syariat. Nah, sekarang dibenturin kalau mau korban mau usah diumumin lah, saya gitu ya. Kalau diumumin itu nggak diterima. Riya, riya itu munculnya kalau datang dari dirinya. Kalau tidak ya nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Riya itu harus ngomong dari orang yang mengeluarkan korban, uang, zakat dan sebagainya. Termasuk baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran kenceng, tujuannya bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Kalau begitu ya tidak apa-apa. Pertanyaannya kan gini, yang baca orang lain, kadang-kadang zurinya itu orang lain. Itu masalahnya. Dari mana orang lain itu tahu bahwa dia riya? Kecuali dia ngomong, dengerin nih sampai baca Quran. Bacaan Quran saya itu paling bagus di artis ini, misalnya. Atau dia infak ke masjid ini, tolong diumumin ya. Kalau nggak diumumin bisa saya infak lagi. Jelas apa ya? Itu namanya riya. Tapi kalau dia nggak minta diumumin, nggak minta dipublikasi, tiba-tiba disampaikan oleh pihak masjid, itu namanya bukan riya. Jadi yurah itu adalah ja'a min nafsil munfik. Yang menyampaikan adalah orang yang mengeluarkan duitnya itu, baru namanya riya. Tolong diumumin. Sepengetahuan saya Bapak Ibu, semua orang yang infak itu nggak pernah ngomong kata-kata tolong diumumin, itu nggak pernah. Jadi kalau ada masjid ngumumin infaknya itu, jangan ditafsirkan menurut Bapak Ibu. Ditanya dulu sama yang ngumumin itu, Mas, itu yang infak minta diumumin, apa kagak? Udah. Terus kenapa Bapak ngumumin? Jadi sebagai tanggung jawab aja kepada orang banyak ya, gitu. Nah, jadi bahasanya Nabi Bapak Ibu, baca Al-Quran itu sama dengan sedekah. Baca pelan-pelan jelas lebih baik dibandingkan baca kencang-kencang kalau takut ada riya. Tapi dibaca kencang-kencang boleh, itu sama dengan Bapak Ibu bersedekah di waktu terang-terangan gitu. Nah, ternyata dibenarkan oleh Nabi Ali radhiyallahu anhu ketika ayat ini disampaikan oleh Allah, itu sebenarnya dicontohkan itu Ali. Pernah punya 4 dinar. 4 dinar itu diinfakkan di 4 waktu, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, itu siang hari dan malam hari. Dan 4-4-nya diterima. Yang nggak diterima itu siang nggak pernah infak, malam nggak pernah infak, kaya nggak pernah infak, miskin nggak pernah infak. Jelas itu ditolak. Kenapa ditolak? Ya karena nggak ada kata infaknya, di mana mau diterima. Itu loh Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu disuruh, lagi susah silakan baca Al-Quran, lagi senang silakan baca Al-Quran, siang hari silakan baca Al-Quran, malam hari silakan baca Al-Quran gitu. Sampai-sampai Nabi nyebut kepada Bapak Ibu, kalau sholat subuh ini kan paling disaksikan. Itu wa Quran al-Fajr, ya tuh. Quran al-Fajr kana masyhud, itu disaksikan. Sehingga sholat subuh kenapa bacanya harus panjang? Alasannya karena paling disaksikan oleh banyak malaikat. Makanya kalau sholat subuh, tengok perubahannya subuh, ya. Wa minal ma'lum baik anna shadaqah tustahabbu sirriyatuha illa ayyakuna fil jahri faidatun ka hamlin nas ala fi'liha mathalan. Dan yang sudah Bapak Ibu ketahui, sesungguhnya sedekah itu disunahkan sembunyi-sembunyi, illa ayyakuna fil jahri faidah, kecuali sedekah jahrinya itu
ada manfaatnya. Nah, tadi tujuannya Bapak Ibu, untuk ngasih tahu. Minimal Bapak Ibu sekarang kalau pergi ke Mekah, lalu sampai di tempat mak lah, ya toh, sebelum kita masuk ke Arafah itu kan Bapak Ibu bisa kalau naik bus itu sebelah kiri itu ada masjid besar, dan kita dikasih tahu, Bapak Ibu tengok sebelah kiri itu masjidnya orang terkaya di Saudi Arabia, namanya Rajhi Bank, yang punya Pak Rajhi, yang punya bank di Saudi Arabia, yang ceritanya pernah ditulis bahwa dia dulu waktu sekolah SD tidak punya duit sehingga nggak pakai sepatu. Akhirnya sepatunya dikasih sama gurunya. Setelah dia jadi kaya raya, ketemu lagi gurunya dicari. Saya muridnya bapak namanya Rajhi, gurunya miskin, sampai minta opo. Gitu loh kan. Jadi Rajhi Bank itu bangun masjid besar, betul. Di situ ada namanya Bapak-Bapak kalau masuk ke dalam ada tulisan ini adalah infaknya Rajhi Bank untuk orang Saudi Arabia. Menariknya di masjid yang paling terkenal, kalau Bapak Ibu sholat Ramadan di sana tarawih, itu pulang dari sholat semuanya dibagi duit 100 ribu. Siapapun yang sholat di situ, sehingga masjid itu luar biasa ramai. Di sini juga boleh begitu. Iya dong, boleh di sini juga begitu. Orang sholat bagi duit. Boleh 100 ribu berarti berapa? 350-an ribu kita tahu. Ya. Kira-kira masjidnya penuh enggak? Insya Allah ya. Itu Ramadan setahun sekali. Bagi mungkin zakatnya beliau dulu dibawa kemana-mana seluruh dunia sampailah Ramadan. Artinya orang yang sholat tarawih di Mekah berarti dia tahu kan? Sedang umroh Ramadan gitu loh Pak. Bagi itu duit. Saya juga belum pernah Bapak Ibu, namanya yang cerita teman-teman. Saya kan pernah di Ramadan 2 kali di sana, tapi saya belum pernah diajak sholat ke situ. Ya rugilah Bapak Ibu, ngapain saya sholat di situ? Ya toh, di sana ada 100.000 kali lipat pahalanya, kenapa saya sholat di situ kan gitu Bapak Ibu? Ya rugi aja urusan duit Bapak Ibu ya tak? Kan saya cuma diceritakan, saya sampaikan ke Bapak Ibu, boleh seperti itu. Begitu. Di Bekasi ada nggak sih masjid yang kalau habis sholat bagi duit itu Bapak Ibu? Belum ada ya? Mungkin perlu kita buat itu Bapak. Iya bro, perlu kita buat. Kita baik. Kemudian mana tadi? Wa tilawatil Quran kadzalik. Seperti sebagaimana baca Al-Quran juga begitu. Jadi kalau ada manfaatnya baca keras itu boleh. Ya toh, begitu juga sedekah. Dijelaskan untuk menolong orang. Sudah itu bukan riya kalau tidak minta dipublikasi. Nah, sekarang kan modelnya orang mau santunan anak ini 10 orang dia undang media cetak elektronik publikasi. Wartawan pukul. Ini mau santunan anak yatim kita nih gitu. Yang pengen dipasang apa kepada masyarakat? Oh dia ternyata juga peduli sama anak yatim. Nah niatan ini Bapak Ibu itu yang tahu ya antara dia saja sama Allah SWT. Nah, tujuannya niatannya biarkan Allah yang menilai. Nomor 6 sunnahnya Bapak Ibu, adabnya Bapak Ibu kepada Al-Quran, ayat luhu bitadabburil wa tafakkurin ma'a ta'dimin lahu wastihdharil qalbi wa tafahhumin lima'anihi wa asrarihi. Bapak Ibu disuruh membaca Al-Quran itu dengan merenungi, tadabbur, wa tafakkur dan memikirkan. Merenung sama mikir itu tidak sama Bapak Ibu. Ada orang renung doang tapi nggak sampai tafakkur. Renung, ayatnya masuk, cuman sampai tingkat perenungan yang paling tingginya nggak bisa muncul. Ma'a ta'dimin lahu, sudah memikirkan, bacanya sambil merenungkan, harus diagungkan ayatnya itu. Diagungkan itu artinya bahwa dia sedang komunikasi dengan Allah. Dan Bapak Ibu disuruh menghadirkan hatinya, memahami makna-maknanya, wa asrarihi dan rahasia-rahasianya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, orang-orang di luar komplek ini Bapak Ibu, itu kalau baca Quran begini, doanya itu setelah dia baca Al-Fatihah atau mau baca Al-Fatihah dia bilang begini, nas'aluka bisirril Fatihah, mu'jizatil Fatihah, barakatil Fatihah, wa asraril Fatihah, gitu.
ya Allah kami minta mukjizatnya Al-Fatihah, rahasianya surat Al-Fatihah, keberkahannya surat Al-Fatihah. Gitu. Bapak pernah baca Quran begitu? Baca Al-Quran, habis itu dicium, lalu berharap semoga rahasianya ayat yang saya baca itu hadir pada saya. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, Nabi Muhammad dikasih tahu sama sahabat Sa'id bin Jubair. Apa dia bilang? Bahwa surat Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan satu, penyakit orang gila. Dan nomor dua, bekas gigitan binatang berbisa. Ini hadis riwayat Bukhari kan Bapak Ibu. Itu yang nomor tiga, surat Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan minal amrad, berbagai macam penyakit. Bapak Ibu kalau nggak bertanya, tanya Pak Sujarwadi, Pak Dokter. Pak Sujarwadi itu kalau nyontek orang itu mesti baca bismillah. Bapak berani nyontek tanpa bismillah? Pak Dokter, nggak berani. Pasti pakai bismillah ya Pak? Apa langsung geprok aja? Saya kok nggak pernah dengar itu. Hari orang dokternya Islam mesti bismillah. Bismillah. Itu baru bismillah itu kan bagian kecil dari surat Al-Fatihah. Sembuh. Yang nyembuhin itu kan bukan ramuan obatnya itu. Tapi itu perantara bismillahnya gitu. Sembuh. Gitu loh Pak. Anak pusing, udah baca Al-Fatihah itu. Ya kalau hafalnya kulhu baca di kulhu, hafalnya ina atoina, idza jaa, kafirun kafir. Itu kalau Bapak Ibu memahami, merenungi, lalu ngerti rahasianya, sambil Bapak Ibu nikmati itu hadis Nabi. Setiap huruf dari Al-Fatihah itu ada hasanah, lahu barokah, ada kebaikan, ada per hurufnya dihitung Bapak Ibu sama Nabi. Artinya apa? Ini Al-Quran itu banyak sekali rahasia-rahasianya enggak. Nah, karena teman saya ada pembimbing haji, Dr. Hasani, dia sekarang ada jadi wartawannya Antara, nulis bekal Al-Quran pergi haji. Wah, dia bilang begitu. Ini dokter termuda terbaik lulusan UIN, Bapak. Teman saya. Ya kenapa dia bilang begitu? Alasannya dia pergi haji bimbing 2 kali dari tahun kemarin sama kemarin itu karena dia memang hafal Al-Quran. Gitu. Dan banyak ternyata buktinya orang yang baca Al-Quran pergi hajinya mungkin tidak perlu bertele-tele. Itulah rahasianya Al-Quran Bapak. Coba baca Bapak. Baca sampai direnungi, dinikmati per hurufnya, rahasianya, maksud, tujuan dan sebagainya. Itu loh Bapak. Jadi bukan hanya membaca kosong. Kayak Bapak Ibu kalau baca Quran kan sampai hafal banget tuh. Padahal yang dibaca judul gede-gedenya doang. Quran itu Bapak. Quran judul gedenya. Misalnya apa sekarang yang lagi rame sekarang Qurannya itu puas sama ini ya, sama pendeta gitu lah ya. Bapak Ibu hafal semua itu. Artinya Bapak Ibu merenungi sekali Bapak peristiwanya gitu loh Bapak. Nah Bapak Ibu baca Al-Qurannya itu disuruh seperti itu, istihdharul qalbi. Nabi Muhammad berkali-kali mencurahkan air mata pada saat namanya disebut. Kenapa kok beliau menangis? Karena ingat Bapak Ibu. Gitu Pak. Kenapa Nabi menangis? Alasannya karena ingat Bapak Ibu. Karena bagaimana nanti Nabi Muhammad akan jadi saksi atas semua umatnya. Jadi Nabi Muhammad yang paling gak sanggup itu nanti kalau bersaksi, Bapak Ibu ini katanya umat Muhammad tapi kok masuk neraka gitu loh Pak. Ini kan umatmu katanya. Kenapa dia masuk neraka? Ternyata jawabannya logika banget. Dia dulu taat kepadamu, tapi setelah engkau meninggal dunia, orang ini itu berbuat maksiat, gitu loh Pak. Nabi mikirin dari dulu. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida wa ji'na bika, dan kami akan hadirkan engkau Muhammad atas semua umat dari Nabi Adam sampai nanti terakhir umat Nabi Muhammad, itu yang akan jadi saksi adalah Nabi Muhammad SAW. Ala haula'i syahid, nangis luar biasa Pak. Kalau Nabi bersaksi pada Bani Israel sih gampang. Nabi Musa sudah dakwah, Nabi Nuh sudah dakwah, anaknya sudah diajak, sudah selesai, gugur kewajibannya. Terus Nabi Muhammad bersaksi kepada Bapak itu. Wahai orang Kemang Pratama, bukankah kalian sudah mendengarkan Al-Quran, sudah mendengarkan hadisku? Sudah. Terus kenapa kok melanggar? Kenapa kok ditabrak? Kenapa kok melampaui batas?
Bapak Ibu mau jawab apa coba? Pasti jawabannya kan macam-macam tuh. Karena saya meremehkan, karena saya tidak mengagungkan, karena saya tidak peduli, saya tidak takut azab dan sebagainya. Wih, itu yang bikin azab itu hadir Bapak Ibu. Sehingga Nabi Muhammad itu kalau sebut dirinya itu diangkat oleh Allah, tidak sanggup itu karena kasihan lihatin nanti umatnya itu. Nabi Muhammad dari itu sudah mikirin Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sudah mikirin Nabi, gitu. Caranya bagaimana? Ya mengikuti aturannya, baca undang-undangnya, gitu loh Bapak Ibu. Tadi sholat subuh yang kita dengarkan, saya dengerin aja. Kalau mereka sudah menegakkan sholat, zakat, fa'ikhwanukum fiddin, itu biasa. Kalau dipahami sederhana kan gampang kok. Kalau orang sudah sholat, bayar zakat, itu saudaramu dalam agama. Bisa nggak sih kita ngomong begitu kan? Jadi jangan nyebutin yang kecil-kecil, akhirnya kita nggak bersaudara. Sholat zakatnya aja gitu, yang jadi tolak ukur dia adalah saudara, gitu. Teman, masuk surganya bareng gitu. Jadi bukan kecil-kecil diomongin, Bapak. Kecil itu apa sih? Urusan kuliah fikih misalnya. Ya tak. Padahal ayatnya seperti hebatnya kan Pak. Orang sudah menegakkan sholat, bayar zakat, saudara dalam agama. Fa'ikhwanukum fiddin. Artinya apa? Oh iya ya, kita ngomong yang gede-gede aja deh. Sholat sama zakatnya dikerjakan, itu saudara udah. Lah kalau orang non muslim itu kan nggak pernah bayar zakat, Bapak. Nggak pernah sholat juga, tak? Saudara? Jawabannya bukan saudara dalam agama. Makanya Bapak Ibu disuruh berpihak, gitu loh, Bapak. Kan itu contoh-contoh gede tuh, Bapak. Jangan ngomong yang kecil-kecil. Hidup. Nah, tolong direnungkan Bapak Ibu ya. Jadi membaca pakai perenungan, pakai pemikiran dengan mengagungkan dan menghadirkan hati. Membaca bahwa yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Lah, saya kemarin habis pengabdian masyarakat di desa Sukakarya di Bogor ya Bapak Ibu, di Gados, keluar dari tol mau ke puncak itu belok kanan. Itu disuruh menyampaikan pentingnya pendidikan. Saya baca peristiwanya Nabi Muhammad waktu turun wahyu yang pertama, Pak. Iqra, iya. Yang menarik itu. Menariknya poin-poinnya kan gini. Nomor satu, Nabi Muhammad itu mimpinya berulang-ulang. Karena wahyu pertama kali turun adalah birru'yas shadiq, mimpi yang benar. Setelah beliau mimpi berulang-ulang, akhirnya beliau itu suka menyendiri. Mimpinya berulang-ulang, baru menyendiri. Setelah menyendiri itu, beliau perginya itu ke Gua Hira itu. Terus ke Gua Hira, beberapa lama Gua Hira ini, akhirnya Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah didatangi malaikat Jibril, baru Jibril bilang, bacalah. Ya, Nabi bilang, saya tidak bisa baca. Akhirnya akhodani wa taghattani, saya diambil lalu dipeluk keras-keras oleh malaikat Jibril. Bayangkan tuh, Nabi Muhammad diambil lalu dipeluk erat-erat. Akhirnya Nabi itu wajadahu masyaqqatan azima, lelah, letih, capek luar biasa, baru dilepaskan. Iqra ya Muhammad, saya nggak bisa baca. Akhirnya diambil lagi oleh malaikat Jibril, lalu didekap keras-keras lagi sampai kemayangan, dilepaskan. Iqra ya Muhammad, saya tak bisa baca. 3 kali beliau didekap, 4 kali baru bunyi Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbik, baru bunyi baca. Ayat itu berbunyi sampai 1 sampai 5 kan Bapak. Gitu. Setelah itu Nabi Muhammad itu karena capek, lelah, pusing, sebutlah bahasanya tahu, saking hebatnya ini peristiwa, datang ke rumahnya Khadijah, lalu dia bilang, zamiluni, tolong selimuti aku, sebagai seorang istri yang luar biasa. Khadijah pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa diri Anda? Saya takut sama diri saya. Loh, kenapa Anda takut?
Allah tidak akan pernah menyusahkan dirimu karena engkau adalah bersilaturahim, suka menyelesaikan urusan orang, suka membantu, suka berbagi dan seterusnya. Allah pasti akan menjaga dirimu. Jangan takut. Akhirnya beberapa hari kemudian Khadijah bercerita, mari kita datang ke paman saya, namanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah ini ahli kitab, pendeta kalau hari ini. Itu Waraqah ini adalah Syekhon Kabir, usianya sudah tua banget. Wa amiyah, dia juga buta mata. Wa qara'a wa kataba al-Injil al-Ibraniyah bil Arabiyah. Dia ini adalah pakar nulis Injil pakai bahasa Arab dan tulisannya paling bagus, tokoh berpengaruh. Akhirnya Nabi dibawa ke situ, terus ditanya, apa yang terjadi sama dirimu? Dia cerita bla bla bla. Apa kata Waraqah? Hadan namus kama ja'ahu Musa alaihissalam. Ini adalah namus. Namus itu adalah malaikat Jibril yang datang ngasih wahyu. Dijelaskan. Apa kata Waraqah? Saya sebenarnya gembira sekali setelah kejadian ini nanti Anda akan ditinggalkan, akan dimusuhi oleh banyak orang. Kata Waraqah. Lalu Nabi bertanya, apakah semuanya akan memusuhi saya? Iya. Dan saya sebenarnya bahagia pada saat Anda nanti ditinggalkan, pada saat Anda dimusuhi, saya bisa membantu Anda, Muhammad. Tapi Waraqah kan meninggal dunia setelah itu. Bapak Ibu, peristiwa besar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ini di Gua Hira ini, kan akhirnya mengajak Bapak Ibu untuk merenung, membaca Al-Quran ini. Bapak Ibu, jelas harus berulang-ulang. Satu kan berulang-ulang, Bapak Ibu. Yang nomor dua, kalau Bapak Ibu sudah bisa baca berulang-ulang, lalu berpikirlah menyendiri, direnungi ini Al-Quran, dibawa ke kamar, di kamar pribadinya Bapak Ibu. Kalau yang arsitek biasanya kan punya meja, ada lampu yang bisa diambil gitu ya, taruh paling dekat, jelas sekali itu ayat, di zoom gitu. Misalnya ngomongin sholat, sholat aja di zoom. Akhirnya 2 pekan yang lalu saya ceramah di beberapa rumah, ada tulisan begini, perbaikilah sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, itu sholatnya di zoom. Sholat aja diperbaiki, hidupmu akan diperbaiki oleh Allah. Misalnya begitu, kan perenungan Bapak. Akhirnya orang ini Bapak Ibu, sebelum azan pasti dia sudah ke masjid, karena sholatnya sudah di zoom sama dia. Wah, sudah dalam banget penelitiannya Bapak. Setelah dibaca berulang-ulang, ada perenungannya, nanti wahyu itu datang, petunjuk itu hadir, gitu loh Bapak. Baru ketemu malaikat Jibril, Bapak. Sekali, 2 kali. Nah, itu gambaran membaca Al-Quran. Kalau dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, hasilnya beda atau sama, Bapak? Beda. Bapak baca 1 kali, ya lulus SMP lah. Baca 2 kali, lulus SMA. Baca 3 kali, S1. Baca 4 kali, S2. Baca 5 kali, doktor. Baca 6 kali, profesor. Kalau nggak pernah baca, ya nggak ada namanya. Selesai kan Bapak? Nah, coba Bapak menikmati bahasa itu. Baca aja berulang. Ustaz, saya baca terus tapi kok nggak bisa paham-paham. Nah, itu dia, mungkin belum pernah merenung. Karena Nabi Muhammad setelah dapat wahyu merenung dulu. Hobinya menyendiri gitu. Jadi menyendirinya bukan cari duit terus, bukan. Jadi waktu dia masuk ke kamarnya itu nggak mikirin duit terus gitu. Wahyu yang dipikirin. Dipikirin ini wahyu, setelah dibaca dipikirin itu. Yang di zoomnya apa ya? Gitu. Zakat misalnya di zoom. Oh zakat. Hikmahnya, manfaatnya. Sudah dia dapat ilmu hebat masalah zakat. Ini nggak perlu diumumkan. Siapa yang mau bayar zakat? Nggak perlu. Dia dengan sadar akan datang bayar zakat. Gitu loh Pak. Kira-kira Bapak dapat poinnya ya. Begitu caranya berinteraksi dengan Al-Quran Bapak. Akhirnya nanti Bapak Ibu waktu ditanya di kuburan itu, wama kita bukan, Bapak Ibu bisa jawab. Apa jawabannya Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti kalau meninggal dunia ditanya begitu jawabannya apa? Wama kita buka.
Bapak Ibu jawab Al-Quran dua kayak dikemplang sama malaikat dikuburin. Iya, karena hadisnya nggak berbunyi begitu. Yang nggak dikemplang sama malaikat itu dia jawab qara'tul Qur'an amantu bihi ya toh wa tasaddaqtu alaihi. Apa kitabmu? Dia bilang, saya baca Al-Quran, saya membenarkan isinya, saya percaya dengan Al-Quran. Baru ini agak dikemplang. Kalau Bapak bertanya, wama kita buka Al-Quran, kemplang kayaknya tuh Bapak. Di mana-mana juga banyak Al-Quran, lalu baca kagak? Itu loh Bapak. Banyak orang punya Al-Quran tapi nggak dibaca. Ada banyak yang baca tapi nggak paham. Nah, masalah terus kan Bapak. Jadi syaratnya harus ada 3 itu Bapak. Baca, membenarkan, dan mengamalkannya. Lalu diyakini. Sehingga cocok sama doanya Bapak Ibu waktu tidur itu. Bapak Ibu kalau tidur doanya gimana coba? Bismillahirrahmanirrahim ahya. Itu anak TK Bapak Ibu. Kalau udah setua kita itu doanya ganti nggak Pak? Ganti riwayatnya. Sama-sama riwayatnya Bukhari Bapak Ibu. Coba tengok rodanya. Karena sudah setua kita itu harusnya ganti doanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la manja illa minka wa ilaika. Lihat kalimatnya, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa amantu bi rasulika alladzi arsalta. Dia bilang, saya serahkan jiwa saya kepadamu, saya hadapkan wajah saya kepadamu, saya letakkan punggung saya karenamu. Tidak ada keselamatan kecuali datang darimu. Saya beriman kepada Al-Quran yang kau turunkan. Al-Quran maksudnya beriman. Dia mau tidur aja suruh beriman. Akhirnya apa kata Nabi ini, kalau ada orang besok subuh nggak bangun masuk surga. Kenapa begitu? Karena dia beriman kepada Al-Quran. Ini kok malah ada orang mau tidur masih main handphone aja Bapak. Main dikemplang orang itu Bapak. Mau tidur kok main handphone ya Gusti. Sudah mau tidur kok yang dipegang itu istrinya, ibadah Bapak. Istri kalau mau tidur yang dilihat suaminya, ibadah Bapak. Apa Ibu? Jadi ribut ini. Suaminya juga main handphone Pak Ustaz. Ya, ini yang mau sama tamu satu begitu. Suaminya itu diceramahin, istrinya diceramahin. Jadi suami istri itu kalau hari mau tidur yang dipegang, yang didengar, yang dilihat, ya suami istri. Lihat istri ibadah, istri dan suami juga ibadah. Udahlah, lupakanlah itu handphone. Jangan duit terus diurusin Bapak. Istrinya juga punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Ya Allah Gusti. Udah itu caranya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jawabannya adalah membaca, mengimani, membenarkan dan mengamalkan, baru kan dikemplang sama malaikat. Kalau Bapak Ibu baca cuma Al-Quran kayak dikemplang. Terus yakin sama saya Bapak Ibu. Bapak Ibu baca hadis Nabi Imam Ahmad itu kan kemplang. Akhirnya setelah Bapak Ibu jawab seperti itu, dia dikasih tahu tempatnya di surga. Yang tadinya neraka ganti surga. Enak, nyaman, tentram, karena dia baca Al-Quran. Nah, buat Bapak Ibu yang dulu mulai kerja belum sempat buka Al-Quran, setelah pensiun, setelah pensiun, coba yang sering dibuka itu Al-Quran. Jangan malah koran, jangan malah bisnis apa lagi. Bapak Ibu ini duit sudah diantarin tiap hari loh sama pensiunannya itu. Tiap hari Bapak Ibu tinggal menang, turu, mangan, olahraga. Wes ngono tok bahagia itu. Jangan malah bisnis lagi, bisnis Al-Quran lah Bapak Ibu. Baca, merenung, memahami. Habiskanlah waktunya untuk Al-Quran. Kali-kali Bapak Ibu nanti kalau pergi umroh direnunglah itu, waktu pergi ke museum Al-Qurannya. Ada seorang ibu kerjaannya itu selama 20 tahun nulis Al-Quran. Tuhan yang di Turki, dia tulis pakai tangannya itu Al-Quran. Alasannya apa? Karena dia cinta sama Al-Quran. Habis umurnya 30 tahun untuk nulis Al-Quran. Bapak Ibu pernah nulis Al-Quran? Ada mahasiswa UI itu kalau suruh nulis Al-Quran lamanya bukan main. Makanya saya kalau ujian itu kayak UTS kuasa itu, di situ pasti ada nyuruh Al-Quran. Ternyata itu triknya.
pelajaran agama itu susah. Ternyata susahnya adalah nulis Al-Qur'annya itu. Satu saja. Ini kita lagi live ini, ini merusak acara aja gitu ya. Nulis Bapak, itu mahasiswa nulis Al-Quran itu lama sekali, lama itu satu ngasih harokat dulu dua. Nah, saya bilang sebelum UTS Mas, itu jawaban kalau ada Al-Qurannya Bapak Ibu, nilainya 10. Yang nggak ada Al-Qurannya biasanya poinnya 3. Nggak ada Al-Qurannya, nggak ada tulisannya apa-apa, ya dikasih 1 lah, kasihan kita kan. Berarti kita kasih tahu poin-poinnya per item gitu. Ternyata nulis Al-Quran paling susah menurut mahasiswa. Di sini coba kalau dites nulis Al-Quran, lama insya Allah Bapak. Coba deh tulis surat Al-Fatihah, lama. Benar nggak Bapak? Lama coba. Kenapa kok lama? Ya karena kita nggak pernah berlatih, nggak pernah belajar merenungi itu tulisan Al-Quran. Gitu. Yang gampang itu tanda tangan Bapak. 100 juta. Gitu. Masya Allah Bapak. Hafal banget itu tanda tangan. Suruh nulis Al-Quran, Masya Allah dia gak bisa. Itu loh Bapak. Nomor 7 Bapak. Dan kebanyakan belum ilmunya, belum tak? Masih bisa diterima ya? Nomor 7 belum matang satenya, belum, masih ribut ya. Allah yakuna inda tilawatihi minal ghafilina anhu al-mukhalifina lahu. Bapak Ibu tidak boleh ya ketika membaca Al-Quran termasuk orang-orang yang lalai dari Al-Quran dan orang-orang yang menyalahi bacaan Al-Quran. Maksudnya apa gitu Bapak? Innahu qad yatasabbabu fi la'na nafsihi bi nafsihi li'annahu in qara'a fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin aw la'natallahi 'alaz zalimin wa kana kaziban aw zaliman fa innahu yakunu la'inan li nafsihi. War riwayatu taliyah tubayyin miqdara khata'il mu'arridin an kitabillahil ghafilin anhu al-mutasyaghilina bi ghairihi. Faqad ruya annahu ja'a fi Taurat anna Allah ta'ala yaqul amma tastahi minni ya'tika kitabun min ba'di ikhwanika wa anta fi tariqi tamshi fatatilu an tariq wa taqutu li ajlihi wa taqra'u wa tadabbaru harfan hatta la yafutaka syai'un minhu wa hadha kitabi anzaltuhu ilaik undur kaifa fasaltu alaka fihi minal qawli wa kam qarartu alayka fihi la tata'ammalu tulahu wa arduhu summa anta muqridun anhu fa kuntu ahwanun alayka min ba'di ikhwanika ya abdi yaqut ilayka ba'du ikhwanika fatuqbila ilayhi bi kulli wajhika wa tusli ila hadisihi bi kulli qalbika fa inna takallama mutakallimun aw saghalaka syagilun an hadisi aw ma ata ilayhi kaffa. Panjang hadis ini Bapak Ibu. Rawahunya Imam Ahmad, ini hadis qudsi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ada orang yang membaca Al-Quran ini menjadi sebab laknat untuk orang yang membaca Al-Quran. Kenapa dilaknat? Karena Al-Quran bilang kepada Bapak Ibu, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kami akan menjadikan laknat Allah bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Al-Imran ayat 61. Baca Al-Quran tapi dia mendustakan, dilaknat. Ngerti ayatnya tapi tidak sanggup meninggalkan. Sering baca ayat ribanya ragu-ragu terus. Itu sering ngomongin Al-Quran, disuruh berbuat baik sama istrinya, tapi jahat terus, bohong terus, menyakiti terus, dilaknat sama Allah. Susah kemana-mana ketemu hidupnya itu, boy. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, coba tolong dibacain terjemahan surat An-Nisa 34 yang paling lucu, Pak. Tolong dibacain. Nah, ini paling banyak dikerjakan oleh para suami. Baca Bapak. Surat An-Nisa 34 paling lucu.
Paling ujungnya aja Pak. Ibu juga buka ibu, nanti kasih tahu sama suaminya. Kalau suaminya kayak surat itu, udah ibu tanya sama saya harus bagaimana. Sudah? Coba bacain. Siapa yang paling kencang suaranya? Pak. Siapa lah? Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sebenarnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Siapa yang dilarang itu? Suami. Kalau istrinya bapak ibu sudah baik, sudah taat, jangan dicari-cari kesalahannya terus. Bapak minta anak 4, istri ngasih anak 10. Jangan pakai dipoligami. Sudah kurang baik apa itu istri? Bapak minta anak berapa? 4. Saya kasih 10. Dipoligami juga. Apa alasannya suami itu? Kalau ditanya begitu. Karena dia nggak mau punya anak lagi. Karena dia dikasih bonus, minta apa dikasih 10. Yang paling gampang lagi, istri sudah baik masakin bapak ibu. Ada aja dalilnya. Kurang asin lah, kurang manis lah, kurang inilah. Ini suami kan begini nih kalau secara main bapak ibu. Jelas ada ayatnya. Nyari susah. Tidur udah dipijitin, katanya kurang kenceng mijitinya. Coba bapak ibu, apa nggak susah jadi istri kalau begitu? Ibu-ibu, suaminya begitu enggak? Nah, tegas jawabannya Pak. Tenang, suaminya juga nengok ke belakang aja, dia nggak tahu. Bapak bayangin aja tuh Bapak, Masya Allah. Kebayangkan Bapak, dipijitin kurang kenceng, nggak dipijitin katanya nggak perhatian, apa nggak enak tuh Bapak? Bapak itu kalau jadi suami tuh yang kayak Nabi gitu loh Bapak. Rumah nggak ada masakannya, jajan ke warteg, beres. Tapi kan bapak nggak bisa begitu. Kemana duit yang aku kasih tiap pagi kok nggak pernah masak? Giliran masak nggak cocok. Atau setelah ini ada lagi masalah. Ini kenapa sih kok banyak durinya ikannya? Salah aja betul. Ini kalau ada suami kayak begini, saran saya ganti suami aja. Bisa di mana Pak Ibu? Dikasih tahu Al-Quran dia baca tiap hari tapi nggak pernah bener Pak Ibu. Istrinya sudah baik, dia nyari susah, nyalahin, ribet sama istrinya. Allah Maha tahu. Suami ini berdosa. Suami ini berdosa. Dosa, wallahi dosa. Maka jangan nyusahin. Nah, ini ada lagi dalilnya bapak-bapak itu. Umurnya sudah 50 tahun. Istrinya disuruh mijitin, terus maunya pelayannya kayak umur 15 tahun. Ya gak bisa lah Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti gak ikut waktu melahirkan kalau begitu itu. Bapak kalau istri melahirkan ikut. Itu biar ada ikatan hatinya Bapak Ibu. Ngerti darahnya, ngerti capeknya, ngerti sakitnya. Akhirnya Bapak ngerti ilmunya. Sekali melahirkan 360 uratnya putus. Bapak Ibu bayangin aja itu 360 putus itu berarti istri itu pasti berkurang kecantikannya, berkurang kekuatannya. Bapak Ibu nuntut suruh 15 tahun lagi, nggak bisa lah. Benar tak? Sudah, akhirnya Bapak Ibu disuruh lagi itu baca surat An-Nisa ayat 19. Buka Bapak Ibu. Jadi nafsusan jelasnya. Suami-suami. Habisnya ibu bilang begitu sih, iya suaminya begitu. Surat An-Nisa 19 itu juga penting Bapak. Ujungnya juga menarik. Bacain terjemahnya Pak. Ujungnya aja dah. Ya, 19. Ya, mana bunyinya? Jika kamu tidak menikahi mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menikahi sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Nah, tuh enak kan Pak? Suami, istrinya suami itu, istrinya bapak-bapak itu, nikah itu kan tidak mungkin bertambah toh. Cantik berkurang, umur berkurang, kekuatan berkurang. Suami itu disuruh oleh surat An-Nisa 19 disuruh mencintai kekurangannya istri. Istri juga disuruh mencintai kekurangannya suami. Kita balik sekarang suami-suami. Ibu-ibu, kalau suaminya sudah pensiun, itu istri suruh tetap mencintai suaminya. Walaupun ibu sudah nggak dikasih duit atau duitnya sudah berkurang, tapi ibu tetap harus cinta sama suaminya. Jadi jangan kalau udah pensiun malah diomeli terus. Itu di luar sana suami pensiun diomeli terus Bapak. Ada yang begitu. Ini istrinya aja nggak pernah ngaji surat An-Nisa. Bapak itu cinta itu
Rumah tangga itu, suami istri itu, kalau ada yang nggak disukai, wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Di dalam hal yang tidak disukai itu Allah akan menjadikan sesuatu kebaikan yang luar biasa buat hidupnya Bapak Ibu, suami istri. Maka Bapak Ibu disuruh ngangkat kalimatnya. Oh, rumah tangga itu hakikatnya adalah mencintai kekurangannya pasangan hidup kita, bukan mencintai kelebihannya. Kalau kelebihannya berkurang terus Bapak Ibu, kompak kayak ini Bapak Ibu. Iya, jelas ayatnya Pak. Bapak Ibu sudah baca ini ayat berulang-ulang. Habis ngaji, jangan lagi ada cerita deh. Ada suami zolim sama istri, ada istri dolim sama suami, ada suami nggak sayang sama istri. Ayatnya sudah dibaca berulang-ulang Bapak Ibu, sudah direnungi, sudah dipahami. Jangan sampai nanti di hadapan Allah masih ngeles aja. Emang kamu belum pernah diceramain surat An-Nisa ayat 19 sama 34? Sering sih, terus gimana? Kok tetap aja begitu? Ya karena ego, karena nafsu, dan lain sebagainya. Itu loh Bapak Ibu. Ya alhamdulillah Bapak Ibu ya, saya punya istri satu alhamdulillah. Di dalam hidup saya cuma ada satu kalimat. Istri saya sekarang agak gemuk, dia agak stres, pengen kurus. Saya bilang sama istri saya, saya manggilnya istri saya itu kan kadang neng, kadang ya kadang-kadang pakai beb, kadang-kadang sayang, macam-macam lah ya. Ya terserah saya kalau manggilnya lah. Iya, saya bilang begini. Mama itu gemuk itu, saya lebih cinta banget sama. Gitu dong. Oh iya dong. Coba Bapak bayangin aja, istri saya itu kalau pengen kurus dia harus beli suplemen vitamin katanya. Kecil bentuknya, itu satu biji 500.000 untuk ngurusin badan itu. Kan mendingan saya ngomong yang enak tuh Bapak. Anda gemuk, saya tambah cinta sama Anda. Nggak keluar 500.000 saya. Apa susahnya Bapak? Enak tau Bapak. Ngapain sih? Jadi kita ngurusin badan, gemuin badan jadi masalah. Mendingan begitu, ini ada model suami, istrinya gemuk katanya, kalau kamu tambah gemuk saya ceraikan. Stres lah istrinya Bapak. Akhirnya istrinya nggak makan, nggak apa-ngapain, kurus kering. Emang sampai ceraikan kurus tuh gitu. Yo kurus banget, akhirnya digemukin. Kalian gemuk kegemukan. Ini orang susah tuh begitu Pak. Kalau mau enak itu kayak Marion aja. Istrinya kurus, dia cinta. Gemuk, tambah cinta, udah selesai masalahnya. Ya tau Pak. Nah, sambil baca ayat itu direnungin gitu loh Pak. Oh iya. Ini Al-Quran yang nyuruh Allah, yang jelasin Nabi Muhammad. Bapak boleh baca sabab nuzulnya ayat. Kan peristiwa itu kan menarik untuk menggugah suami istri. Jadi biar nggak kena laknat Bapak Ibu, kalau sudah baca jangan didustakan. Kalau sudah baca itu dibenarkan, diyakini, lalu diamalkan. Itu loh Bapak Ibu. Nah, semoga setelah ngaji tidak ada suami yang nyebelin, ya tuh. Setelah ngaji tidak ada istri yang nyebelin. Kadang-kadang memang ada istri yang nyebelin juga sih Pak. Udah tahu suaminya kolesterolnya tinggi, tiap hari dicekokin soto Betawi. Ini jelas ini istri yang ngajak berantem Pak. Kalau mau bunuh saya jangan begitulah. Ya tahu, ini istrinya aja yang nggak jelas. Jangan-jangan sudah ada yang lain ini kan gitu. Jadi curiga bawaannya Bapak Ibu. Aduh, harusnya Bapak Ibu ngaji surat An-Nisa itu sebelum nikah harusnya. Orang ngaji surat An-Nisa sudah aki-aki, mau ngapain dia? Kakek ngaji surat An-Nisa yang ada lemes saja bawahnya Bapak Ibu. Suruh ngasih duit banyak, ada kakek suruh ngasih duit banyak. Yang ada sudahlah, diterima aja deh. Gitu, harusnya surat An-Nisa itu di ngaji sebelum nikah Bapak Ibu. Karena Bu Khadijah kan pernah bilang ke Bapak Ibu, alimu nisa'akum suratan nisa. Itu ajarkan anak-anak surat An-Nisa yang perempuan. Karena di situ isinya adalah hak, kewajiban dalam rumah tangga. Kalau rumah tangganya mau baik itu di situ surat An-Nisa. Itu sudah. Ada lagi ayat yang nomor 2 Pak. Biar Bapak Ibu baca apa nggak kena laknat. Jangan berbohong setelah baca. Nah itu sama kalau Bapak Ibu baca hafal surat Al-Muluk ya. Surat Al-Muluk itu dalilnya orang-orang kafir yang dilemparkan ke neraka itu kan dia cuma bilang begitu. Lau kunna nasma au nakil
ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu waktu di dunia saya dengerin itu kata Rasul, saya dengerin itu kata Al-Quran, lalu memikirkannya, kami tidak akan masuk ke neraka sa'ir. Jadi alatnya cuma dua, mendengarkan lalu jangan berbohong, jujurlah Bapak Ibu. Jujurlah, dipahami, diyakini. Zalim itu Bapak Ibu, Allah itu tahu. Bohong itu Bapak Ibu, Allah catat. Gitu. Ayat yang nomor 2 surat Hud Bapak Ibu, laknatullahi 'alaz zalimin. Allah akan melaknat orang-orang yang zalim. Siapa sih orang zalim itu? Orang zalim itu adalah orang yang sudah tahu tapi dia tidak mau mengamalkan, atau justru dirubah. Isinya A, dia tulis B. Gitu loh. Beritanya C, dia sampaikan A. Itu namanya bohong. Zalim. Allah juga melaknat orang-orang ini. Surat apa Bapak Ibu? Surat Hud ya, ayat 18. Nah, ini riwayatnya yang panjang tadi mau sampaikan ini Bapak Ibu. Wa riwayatut taliyah tubayyin miqdar khata'il mu'arridin. Riwayat berikut ini menjelaskan yaitu ukurannya orang-orang yang salah dan berpaling dari Al-Qur'an. Lalai darinya, dia sibuk dengan yang lain-lain. Faqat ruwiya anhu, datanglah seorang laki-laki, ja'a fi Taurat, di dalam Taurat ditulis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya malu dengan minni ya'tika kitabun. Saya malu ada orang yang didatangkan kitab kepadanya dari sebagian saudaramu. Wa anta fi tariqi tamsi, kamu di jalan tetap berjalan. Dikasih kitab tapi dia tetap berjalan. Kita fatadilu anit tariq wa taqutu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabbaru harfan. Lalu kamu tinggalkan ke tengah jalan dan kamu kemudian duduk mendengarkan, membaca, merenungi satu huruf sampai kamu tidak sibuk dengan sesuatu pun dari kitab itu. Ini adalah kitabku kata Allah. Anzaltuhu ilaika, aku menurunkannya untukmu. Lihatlah kaifa fasaltu laka fihi minal qaul, bagaimana aku menjelaskan kepadamu dari sekian banyak firman. Wa kam qarartu alaika fihi la tata'ammalu tulahu. Berapa banyak kamu merenunginya ayat-ayat ini, ayat Al-Qur'an ini. Wa artuhu, dan berapa kali kami menjelaskannya. Summa anta mu'ridun anhu, kemudian kamu berpaling darinya. Fakuntu ahwana alaika min ba'di ikhwanika. Maka aku berharap orang-orang yang suka melalaikan kepadamu dari ayat ini, wahai saudara-saudaraku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yang utu ilaika ba'du ikhwanika fatuqbil ilaihi bikulli wajhika. Duduklah bersama orang yang membawa kitabku ini, bersama dengan teman-temanmu, lalu terimalah semua yang kamu dengarkan dari kitab itu. Wa tusghi ila hadisihi bikulli qalbika, dan kamu tinggalkanlah semua pembicaraan yang hadir di dalam hatimu kecuali Al-Quran. Fa in takallama mutakallim, maka janganlah berbicara pada saat Al-Quran itu dibaca. Jangan kamu sibuk dengan sibukan yang lain pada saat Al-Quran sedang disampaikan. Itu namanya mu'rid. Al-Quran dibaca, berhenti di satu tempat, dia baca satu-satu. Tapi habis itu dia tidak merenungi, tidak mendengarkan, tidak mengiyakan. Berarti apa bahasanya? Sibuk dengan yang lain-lain. Kalau bahasanya hari ini Bapak Ibu, yang satu baca, yang lainnya main handphone. Yang satu baca, yang lainnya ngobrol. Itu memang tidak tidak tawajuh ila hadhil qiraah, tidak mendengarkan, tidak habis-habisan cara mendengarkan Al-Quran. Ini cukup jadi dalil bahwa orang ini adalah mu'rid anhu, berpaling dari Al-Quran. Harusnya Bapak-Bapak adalah duduk mendengarkan. Wa ana muqabbilun alaika wa muhaddisun, dan ketahuilah saya muqabbilun alaika, ada di hadapanmu. Allahu Akbar. Kalau Bapak baca Al-Quran, Allah itu ada di hadapan Bapak Ibu. Pertanyaan gampangnya adalah, kalau Allah ada di hadapannya kita, masa ya kita mau berpaling Bapak Ibu? Sementara Allah ini yang menciptakan langit bumi, mengangkat, merendahkan Bapak Ibu, menghinakan, memuliakan Bapak Ibu, mencerdaskan dan membodohkan Bapak Ibu, menyehatkan dan menyakitkan Bapak Ibu. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ada di hadapan kita pada waktu Bapak Ibu membaca Al-Quran. Lalu apa kata Allah? Wa muhaddisun, dan aku sedang berbicara kepadamu. Qul ya ayyuhal kafirun
bicara, Bapak. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Itu perintahnya Allah. Wahai Muhammad, kamu jangan menyembah sembahannya orang kafir. Orang kafir juga tidak boleh menyembah sesembahanmu. Kan itu dialognya, tahu kan? Yang bilang Allah, Allah bilang kepada Bapak Ibu lewat bacaannya Bapak Ibu. Ya tak? Ya coba diangkat itu hatinya Bapak Ibu. Angkat waktu Al-Quran dibaca itu, Allah sedang ada di hadapan Bapak Ibu. Maka suatu hari, dulu sahabat Ibnu Mas'ud Bapak Ibu. Ini sahabat Ibnu Mas'ud. Dia lagi sholat itu meludah ke depan. Kelihatan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ya Abdullah, ini tempat tidak pantas untuk meludah. Kalau anda hendak meludah, meludahlah ke sebelah kiri. Lalu dia bersumpah, wallahi, dia bilang, setelah saya mendengarkan nasihatmu ini, saya tidak akan pernah meludah ke depan seumur hidup saya. Akhirnya ada sunnah, Bapak. Kenapa tidak boleh meludah ke depan? Bapak nanti baca sebelum salam ya. Bab sholat menghadap ke kiblat, baru berdiri rukun yang berdiri ke Ka'bah itu. Orang kalau meludah ke depan Bapak, nanti di hari kiamat dia akan diludahin juga oleh Allah SWT. Satu kontainer isinya ludah semua. Kenapa kok tidak boleh? Li'annahu wajhullah. Karena di sini itu ada wajah Allah Bapak. Makanya kenapa tidak boleh ada apa? Kambing, anak orang lewat kalau kita lagi sholat. Karena dia menutupi komunikasi Bapak Ibu dengan Allah. Gitu. Akhirnya adatnya apa? Meludah di luar sholat, di dalam sholat tidak boleh ke depan. Kalau meludah harus ke samping. Bapak Ibu ingetin tuh urusannya dari dulu. Yang dulu waktu sekolah SD, SMP, SMA suka lomba jauh-jauhan meludah. Dulu waktu Bapak Ibu belum ngaji, itu nggak ada dosanya. Hari ini setelah ini baru ada masalahnya. Bapak Ibu kalau meludah kemana? Depan ke samping? Kiri. Itu mulai tahun berapa coba? Ya boleh kalau ditanya begitu kan? Oh ini penelitian Bapak. Wah itu ditanya. Mulai tahun berapa itu meludah ke kiri? Mulai dari dulu? Hah? Atau setelah ketemu masjid? Gitu loh Bapak. Oh ternyata setelah ketemu masjid. Dia ketemu masjidnya umur 55 tahun. Meninggalnya umur 60 tahun. Dia jadi bener tuh baru 5 tahun doang. 55 tahunnya salah terus. Lalu dia hitung sama Allah. Baiknya aja 5 tahun sama kesalahannya 55 tahun. Kira-kira ke neraka atau ke surga nih Bapak? Setelah jujur sama Gusti Allah, jujur sama Allah SWT. Ya Allah Gusti, ini ada orang kok aneh-aneh aja, mudah ya kemana-mana. Artinya apa ya Bapak? Di depan kita itu, kalau sedang baca Al-Quran itu ada Allah, gitu loh Bapak. Bayangkan itu ada Allah. Muqabbil alaika wa muhaddisun wa anta mu'ridun biqalbika anni. Allah nggak senang kan Bapak Ibu? Dan kamu berpaling dengan hatimu dari aku. Lagi baca Al-Quran malah main handphone. Lagi baca Al-Quran malah ngobrol. Baca Quran dia malah cerita. Itu namanya mu'ridun an kalimatillah, berpaling dari Allah. Masya Allah. Sekarang ada orang kalau ada acara dibacakan Al-Quran ada yang ngobrol. Iya tak? Wah di mana-mana tuh. Bacaan Al-Quran ngobrol. Ya semoga tidak Bapak Ibu dah. Ya dengerin aja toh. Apa yang mau didengerin menurut Pak? Kita ngerti juga kagak. Kamu ini sudah nggak ngerti, nggak mau dengerin, ngobrol lagi. Itu namanya melampaui batas. Habis acara dia makan keselak daging mati. Itu alat sama Al-Quran. Ada orang aneh-aneh gitu. Makanya pada waktu saya ceramah Walimatus Sabar itu kesel itu karena begitu. Al-Quran sedang dibaca, ribut itu orang. Allahu Akbar. Di kemang pertama lagi nih kerjanya. Orang-orang masjid udah ngaji tiap hari baca Quran, ribut itu, ramai sekali. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya perlu ilmu-ilmu yang kecil-kecil dulu. Kalau ada Al-Quran dibaca, dengerin dong. Ini malah cekik-cekik. Ya bagaimana? Gimana kabarnya? Hanya berapa? Bapak, apa terakhir Bapak? Ini pakai tanda tanya sama tanda petik Bapak. Tanda tanya sama tanda
Apa katanya? Afaja'altani ahwana indaka min ba'di ikhwanika? Apakah kamu menjadikan aku Allah ahwan indaka, sendagurau di sisimu, min ba'di ikhwanika, dan lebih penting daripada sebagian saudaramu? Bukankah hari ini banget ini hadis? Kalau Al-Quran dibaca, tolong dibawa matanya, kakinya, hatinya, mulutnya, semuanya bertuju sama Al-Quran. Bapak Ibu sekarang kalau ada penyakit stroke itu, mungkin salah satu uratnya perlu dibayangkan itu, uratnya itu, yang sakit itu bayangkan. Oh, ini mungkin sekian puluh tahun ini urat selalu menentang dan berpaling dari Allah. Kasihlah ke Allah, ya Allah, semoga diluruskan uratnya, dinormalkan lagi uratnya gitu. Apa cara berpaling, Bapak Ibu? Ya Allah mesti. Udah, banyak ya? Udah 6:30. Ya sebagian besar daripada gelisah. Datanglah wajahnya orang gelisah. Kalau sudah ngaji ada sarapan gelisah. Semoga ada manfaatnya ya. Nomor 7 Bapak ya. Mari kita lanjutkan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.